Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 30 November 2023. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk berkat dan perlindungan yang Engkau berikan kepada kami untuk hari yang baru, nafas kehidupan, dan kesehatan yang kami nikmati pagi ini. Kami datang kepadamu, kami akan belajar dari nasihat firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang suci, yang Engkau curahkan kepada kami melalui anak-Mu, Roh Kristus, akan menuntun kami agar kami boleh mengerti dan terlebih boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Koni Wentuk. Kepada Ibu Koni, kami persilahkan. Terima kasih, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Bacaan Renungan Pagi 30 November 2023 diambil dari buku Agama yang Bersinar oleh Nyonya Ellen White dengan judul Persahabatan dengan Kristus, suatu pengalaman yang berharga. Ayat inti kita pada pagi ini diambil dari Kitab Kidung Agung 2 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buahnya manis bagi langit-langitku. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya di atasku adalah cinta. Banyak orang, bahkan pada saat-saat kebaktian mereka, gagal menerima kehadiran. Mungkin melewatkan satu saat di dalam suasana yang suci, dengan langkah tergesa-gesa, mereka menerobos lingkaran kehadiran kasih Kristus. Mungkin melewatkan sesaat saja di dalam lingkungan suci, namun tidak menunggu nasihat. Mereka tidak punya waktu untuk tinggal bersama guru ilahi. Dengan memikul beban, mereka kembali ke pekerjaan mereka. Para pekerja ini tidak akan pernah mencapai kesuksesan tertinggi sampai mereka mempelajari rahasia kekuatan. Mereka harus memberi diri mereka sendiri waktu untuk berpikir, berdoa, menantikan Allah untuk memperbarui kekuatan fisik, mental, dan spiritual. Mereka membutuhkan pengaruh rohnya yang membangkitkan semangat. Dengan menerima hal ini, mereka akan dihidupkan dengan kehidupan yang segar. Badan yang letih dan otak yang letih akan disegarkan, beban hati akan diringankan.
Tidak ada jeda sejenak dalam hadirat-Nya, melainkan kontak pribadi dengan Kristus untuk duduk bersekutu dengannya. Inilah kebutuhan kita, bahagia, pengalaman berharga yang tergambar dalam kata-kata dari Kidung Agung ini. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buahnya manis bagi langit-langitku. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya di atasku adalah cinta. Dikutip dari buku Education halaman 260 dan 261. Demikianlah bacaan renungan pagi pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas penata layanan Ibu Koni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata, intensitas yang belum pernah terlihat sebelumnya sedang menguasai dunia. Dalam hiburan, dalam mencari uang, dalam perebutan kekuasaan, dalam perjuangan untuk hidup, ada kuasa mengerikan yang menyita tubuh, pikiran, dan jiwa. Di tengah kesibukan yang menjengkelkan ini, Allah sedang berbicara. Dia meminta kita untuk berpisah dan bersekutu dengannya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Mazmur 46 ayat 11. Dikutip dari Education halaman 260 paragraf kedua. Allah meminta untuk kita bersekutu dengannya. Bagaimana caranya? Pria dan wanita yang bersekutu dengan Allah, yang mempunyai Kristus yang tinggal di dalam, menjadikan suasana itu kudus, karena mereka bekerja sama dengan malaikat-malaikat kudus. Dikutip dari Testimonies for the Church, volume 6, halaman 52, paragraf pertama. Jadi, bersekutu dengan Allah adalah dengan memiliki Kristus tinggal di dalam kita. Sebab Kristus telah terlebih dahulu bersekutu dengan Bapanya. Setiap hari dilanda godaan, terus-menerus ditentang oleh para pemimpin umat. Kristus tahu bahwa Dia harus memperkuat kemanusiaannya melalui doa. Untuk menjadi berkat bagi manusia, Dia harus bersekutu dengan Allah, memohon energi, ketekunan, dan ketabahan. Demikianlah Dia menunjukkan kepada murid-muridnya di mana letak kekuatannya. Tanpa persekutuan sehari-hari dengan Allah, tidak ada manusia yang dapat memperoleh kuasa untuk melakukan pelayanan. Dikutip dari In Heavenly Places, halaman 85, paragraf ketiga. Yesus saja yang adalah anak Allah, sadar pentingnya untuk bersekutu dengan Allah yang adalah Bapanya. Yesus tahu bahwa persekutuan dengan Bapa, itulah kekuatannya. Persekutuan dengan Allah, itulah kuasa untuk melayani. Karenanya, dalam bersekutu dengan Allah, kita hanya perlu Yesus. Roh Nubuat menggambarkannya sebagai berikut. Kita boleh berbicara dengan Yesus saat kita berjalan, dan Dia berkata, "Aku ada di sebelah kananmu." Kita dapat berkomunikasi dengan Allah di dalam hati kita. Kita dapat berjalan dalam persekutuan dengan Kristus. Dikutip dari My Life Today, halaman 16, paragraf ketiga. Memiliki persekutuan dengan Allah adalah dengan memiliki persekutuan dengan Kristus. Sebab Kristus telah terlebih dahulu bersekutu dengan Bapanya. Karenanya renungan hari ini berkata, tidak ada jeda sejenak dalam hadirat-Nya, melainkan kontak pribadi dengan Kristus untuk duduk bersekutu dengannya. Inilah kebutuhan kita. Dikutip dari Radiant Religion halaman 336, paragraf keempat. Dan persekutuan dengan Kristus itulah wujud persahabatan dengannya. Inilah yang dialami oleh Timotius. Dokter yang paling sukses adalah dia yang takut akan Allah sejak masa mudanya, seperti yang dilakukan Timotius, yang merasa bahwa Kristus adalah sahabat setianya, sahabat yang selalu bisa bersekutu dengannya. Dikutip dari Testimonies for the Church,
volume 6, halaman 252, paragraf kedua. Karenanya, kita harus menjadi sahabat Yesus terlebih dahulu sebelum dapat bersekutu dengannya. Dan bila kita sudah bersekutu dengan Yesus, maka itu sama dengan bersekutu dengan Bapanya. Sebab memang persekutuan kita adalah dengan Bapa dan Anaknya. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Kita bersekutu dengan Bapa dan Anak oleh menerima kehadiran Roh Allah dalam hati kita, sebab itulah dasar kekuatan kita untuk mengalami pengalaman yang berharga. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk nasihat firman Tuhan yang telah kami pelajari pagi ini. Biarlah Roh-Mu yang suci yang Engkau curahkan kepada kami melalui anak-Mu Roh Kristus akan senantiasa tinggal dalam hati kami. Biarlah Yesus boleh menjadi sahabat kami yang terbaik, sehingga kami dapat bersekutu dengan Kristus, yang dengan demikian kami bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Sebab persekutuan kami adalah dalam Engkau dan anak-Mu Yesus Kristus. Biarlah itu boleh menjadi dasar kekuatan kami dalam kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini, agar kami boleh menang melawan setiap pencobaan kami, dan hidup kami berkenan kepadamu, dan terlebih agar kami boleh menjadi saksi-Mu yang setia. Inilah pengalaman kami yang paling berharga di dalam Kristus. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami, karena kami sudah berdoa dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.